Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan saudara-saudara Ngudoroso Cahaya TV. Pada malam hari ini kita berbincang-bincang terkait dengan beberapa hal yang mungkin sekarang saat ini baru gitu ya. Jadi perhatian khusus di padi. Ada yang mengatakan padi ora sepele. Nah, ini pada kesempatan ini kita menghadirkan salah satu yang punya peran khusus terkait dengan kasus Botok dan Teguh. Nah, dalam kasus ini, beberapa pihak menyatakan bahwa ini adalah merupakan perbuatan pidana murni. Tapi di lain pihak, banyak juga masyarakat Pati yang mengatakan bahwa ini adalah merupakan tindakan kriminalisasi secara murni untuk membungkam aktivis-aktivis di Pati. Nah, pada kesempatan kali ini, supaya kita juga tidak terlalu banyak bertanya-tanya, kira-kira apakah betul ini merupakan bentuk kriminalisasi dari penguasa, ataukah ini merupakan tindakan yang nuansanya itu merupakan pidana murni yang melibatkan kawan-kawan aktivis, terutama yang kemarin Mas Teguh dan Mas Botok yang baru beberapa hari yang lalu dinyatakan bisa keluar dari penjara dengan pidana pengawasan dan dinyatakan bersalah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bang Gule, salah satu dari ketua tim advokasi yang ada bersama-sama dengan kawan-kawan AMPB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengawal sejak mulai pertama kali kasus ini bergulir, sejak adanya gerakan 13 Agustus 2025 sampai dengan membersamai kawan-kawan sampai dengan akhir hari Kamis kemarin, di mana pada hari Kamis kemarin ada vonis yang menyatakan Mas Botok dan Mas Teguh ini dinyatakan bersalah. Nah, bersama saya Pramudia dan Dr. Nimurdin Gule. Selamat malam nih Bang. Selamat malam Mas Pram. Ketemu yang lama. Ini baru berjumpa kembali. Nah, ini melihat kasus ini Bang, ini kita masukkan bertanya, ini kira-kira kriminalisasi murni ataukah ini ada yang mengatakan ini pidana murni yang dilakukan oleh Botok dan Teguh ini? Karena menurut Abang gimana? Jadi begini, saya berusaha untuk menjelaskan secara objektif perkara ini dari perspektif hukum, karena memang kasus ini sejak awal orang awam pun paham bahwa ini adalah bagian dari strategi penguasa, dalam arti pihak kepolisian Resort Pati, untuk membungkam teman-teman yang sedang melakukan gerakan yang memang sudah sangat masif gerakannya dalam rangka melakukan kritik terhadap kebijakan Bupati Sudewo yang saat ini nonaktif. Nah, kalau kita bicara soal apakah ini murni hukum apa tidak, saya jawab itu bagian dari yang sering kita sebut dengan kriminalisasi, tapi sebenarnya itu istilah itu salah. Yang benar adalah over criminalization. Jadi mengobok-obok hukum. Jadi pihak kepolisian dan kejaksaan ini sedang mengobok-obok hukum, mencoba menempatkan hukum sebagai alat untuk pressure rakyat. Itu. Ataukah ini memang ada semacam kegiatan perkara politik yang dibungkus pidana? Nah, kita kan lihat di banyak tempat ya, bukan hanya di Pati. Memang penguasa ini sedang belajar untuk memahami hukum dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara agar mereka menempatkan hukum pada tempatnya. Tapi ternyata memang sampai saat ini kita melihat mulai dari proses penyidikan, kejaksaan dan pengadilan, itu paradigma penegak hukum kita itu masih menganggap hukum sebagai alat untuk menekan rakyat, membungkam rakyat dengan cara peradilan. Ini menurut saya ini peradilan sesat. Peradilan sesat. Jadi kalau orang mengatakan ada peradilan sesat, inilah peradilan sesat yang nyata. Dan bukannya di Pati, di berbagai tempat. Lihat aja berbagai tempat teman yang sudah ditangkap aksi-aksi itu ada sebagian hakim yang berusaha untuk mengubah cara peradilan sesat menjadi peradilan benar dengan cara membebaskan teman-teman. Tetapi ada banyak pengadilan yang sampai sekarang itu belum mampu bergeser dari cara berperkara, cara mengelola, cara menegakkan hukum yang benar. Itu. Sebenarnya dosa hukum apa sih tuduhkan pada Botok dan
Teguh ini, Mas? Jadi Mas Boto itu kan dan Mas Teguh itu sebenarnya nggak ada aspek pidananya, karena yang dilakukan oleh Mas Teguh dan Mas Boto bersama teman-teman itu kan ekspresi kebebasan berpendapat yang jalur non formal, yaitu lewat aksi-aksi sebagai bentuk perlawanan terhadap negara yang zolim dan ketidakmampuan legislatif untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang seharusnya mereka yang melakukan gerakan itu. Tapi ternyata anggota dewan yang kita cintai, yang kita percaya, yang notabene adalah mencoba membantu menyalurkan aspirasi kita, ternyata nggak mampu. Nah, ketidakmampuan lembaga negara yang sudah ada, yang sudah menyedot anggaran negara untuk dibayar, ternyata nggak mampu. Nah, karena itu rakyat bersuara mengambil alih posisi yang seharusnya itu menjadi bagian dari DPR, ternyata ya karena tidak mampu, maka rakyat kemudian menyuarakan itu. Nah, suara itu secara konstitusi itu dijamin bahwa rakyat berhak bersuara, berkumpul bersama-sama untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang tidak benar. Nah, kalau bicara soal ini dijamin secara konstitusi, makanya di dalam putusan pengadilan itu menjadi saya geleng-geleng kepala. Saya sebagai orang yang pernah belajar hukum, mungkin sudah puluhan tahun saya belajar hukum, dan memang pidana itu saya salah satu yang saya geluti, dan itu bidang saya. Merasa geli aja dengan putusan pengadilan yang kemarin yang memaksa diri untuk menerapkan pasal 160. Jadi pasal 160 KUH pidana itu undang-undang lama ya, Undang-Undang nomor 1946, bukan Undang-Undang nomor 1 tahun 2003, itu ditempatkan sebagai pihak yang melakukan penghasutan untuk melakukan tindak pidana. Nah, demonstrasi itu, orasi itu, kemudian pawai itu di jalan, itu sudah diatur dalam ketentuan KUHP yang sekarang di pasal 256. 256 itu menjelaskan bahwa setiap aksi termasuk demonstrasi itu wajib diberitahu kepada penegak hukum. Kenapa wajib? Untuk mengantisipasi agar jika terjadi apa-apa maka polisi sudah siap. Nah, ini sebenarnya kalau lihat konteks ini, itu demonstrasi itu bukan tindak pidana. Nah, di dalam pasal 256 itu disebutkan bahwa jika saja para demonstrasi itu tidak melakukan pemberitahuan, ya, sekali lagi saya tekankan karena di dalam putusan pengadilan kemarin itu seringkali mencampurkan antara izin dengan pemberitahuan. Sekali lagi penegasannya bahwa demonstrasi itu, pawai di jalan itu bukan izin, berbeda konteksnya dengan pemberitahuan. Karena pemberitahuan sekedar diberitahu agar negara siap untuk mengawal dan mengamankan rakyat. Karena polisi itu kan selain sebagai penegak hukum, dia menjadi basis dari pengayom, pelayan, pelindung. Nah, fungsi pelayan pelindung itulah jika terjadi demonstrasi perlu diberitahu kepada dia agar dia siap untuk melakukan melindungi. Bukan untuk menangkapi dan nyari perkara. Ini adalah satu bentuk pelecehan terhadap hukum itu. Jadi seringkali para penegak hukum kita itu justru merusak hukum. Dan peradilan Mas Boto itu adalah peradilan abal-abal yang kemudian seharusnya pihak kejaksaan sebagai filter. Jadi penyidik itu kan dari kepolisian awalnya, di awal pintu pertama, dan kemudian hasil kerjanya dia harusnya difilter oleh kejaksaan sebelum masuk di ya, pengadilan. Ibarat kalau Anda mau buat teh kan ada tehnya, ada saringannya, mana yang boleh masuk, mana yang tidak. Dan ternyata kejaksaan kita itu yang kita sayangkan itu bocor. Jadi kotoran yang dibuat oleh polisi tadi, penyidik tadi, itu bocor semua, blas bocor semua, tidak ada saringan bawah. Kita harap kemarin di pengadilan itu menjadi saringan kedua untuk menemukan keadilan, ternyata tidak, itu juga bocor. Nah, ini cara pandang para penegak hukum kita termasuk para hakim yang masih bergaya bahwa hakim itu corong undang-undang. Corong mulut undang-undang, apa kata undang-undang, itulah yang kemudian. Dan yang celakanya, cara membaca undang-undang menurut saya sangat keliru. Ya, jadi pasal 160 itu adalah salah satu unsur pentingnya adalah menghasut melakukan tindak pidana. Kalaupun Mas Boto dan Mas Teguh mengatakan bahwa kami
melakukan blokir jalan, itu bukan penghasutan itu. Sekedar mendeklarasikan diri kepada pemerintah bahwa kami, kelompok AMPB, akan memblokir jalan. Nah, kata-kata itu difahami sebagai penghasutan untuk melakukan tindak pidana, melakukan penghasutan kepada seseorang untuk melakukan. Nah, demo itu bukan tindak pidana, itu yang saya bilang, ini aneh. Jadi coba baik kita bayangkan ya, itu ada kan ada 3 yang ditangkap itu dan kemudian ditahan, diproses sampai pengadilan. Sama-sama pakai pasal 192 itu melakukan pemblokir jalan, kemudian ada pasal 160 tentang penghasutan, ada pasal yang aneh-aneh lagi, pasal 169 tentang organisasi terlarang. Seakan-akan organisasi AMPB ini adalah sama dengan PKI. PKI itu. Nah, ini kan pembodohan. Makanya saya bilang bahwa memang polisi sekarang harus diawasi. Diawasi karena cenderung menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Dan ini nyata-nyata. Memang fakta itu sampai sekarang. Karena itu bagi saya menjadi pembelajaran bagi seluruh aktivis dan penggemar penegak keadilan itu harus bersama-sama kita awasi. Jangan dibiarkan kejahatan dilindungi lewat legalisasi putusan pengadilan itu. Iya, ini yang menarik ini Bang. Kalau kita lihat namanya demonstrasi atau orang menyampaikan pendapat itu kan pasti memberikan ajakan kan. Ya. Nah, ajakan itu apakah bisa dikatakan sebagai penghasutan? Itu yang dikatakan oleh ahli bahasa kemarin, bahwa kata ajakan misalnya ayo kita itu harus difahami dalam konteks. Jadi memahami kata dan kalimat dalam bahasa itu tidak boleh difahami secara letterlek. Tergantung konteks. Ya. Konteks ini adalah konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang, bukan konteks melakukan kejahatan yang tidak ada kaitannya dengan kebebasan berpendapat. Kalau misalnya saya hasut Mas Pram misalnya ayo bunuh orang itu konteksnya itu kriminal. Kejahatan. Ini konteksnya ini dalam rangka melakukan kritik dan pengawasan terhadap kebijakan. Nah, yang lucu lagi itu yang saya katakan. Kalau kemudian majelis hakim itu kemudian menganggap bahwa ajakan untuk blokir jalan itu adalah sebuah penghasutan melakukan tindak pidananya di mana? Karena pasal 256 itu soal demonstrasi itu sudah dijamin di situ. Itu termasuk delik material. Jadi kalau misalnya ada demonstrasi tidak diberitahu dan kemudian tidak ada akibat, misalnya ada kecelakaan, ada pengerusakan, ada yang luka, ada yang meninggal dunia, itu kriterianya. Itu sekalipun tidak ada pemberitahuan, itu bukan tindak pidana. Yang jadi tindak pidana adalah jika tidak diberitahu dan terjadi satu peristiwa pidana, ada pengerusakan jalan, ada yang luka, gitu ya. Ada yang meninggal dunia, itu baru demonstrasi itu masuk kategori pasal 256. Nah, ini tidak terjadi karena itu pasal 256 itu delik material. Seseorang boleh dijerat dengan pidana demonstrasi kalau ada akibat. Yang dilarang itu akibat, bukan tindakan demonstrasinya itu. Nah, ini dipaksa-paksakan. Jadi ini yang lucu ya. Dalam satu konteks perkara, Sugito misalnya terdakwa yang satu itu yang kan sopir itu ya, sopir itu. Gitu ya. Itu justru yang dipakai pasalnya itu karena itu duluan putusan. Itu perkara itu duluan putusan karena mereka lebih duluan kan, tidak ada eksepsi sehingga itu lebih panjang Mas Boto karena kita lakukan eksepsi. Ada kurang lebih 3 kali persidangan yang membuat dia menjadi bertambah karena kita lakukan eksepsi. Yang jadi lucu adalah Mas Sugito itu diterapkan pasal 192 penghadangan jalan. Kasus yang sama bareng-bareng Mas Boto dipakai pasal 160 penghasutan. Karena di dalam persidangan kita babat habis-habisan di dalam persidangan. Kita panggil ahli, kita katakan. Karena memang saya lihat di dalam persidangan itu sudah ada gejala. Majelis hakim itu sudah girit-girit ke pasal 192. Tapi begitu ahli mengatakan bahwa itu delik material, tidak ada akibatnya, bergeser. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa ini memaksakan diri untuk menyelamatkan muka Kapolres Pati yang telah rusak akibat penegakan hukum yang keliru itu. Itu sebenarnya itu bagian dari, makanya saya bilang harusnya dibubarkan itu yang Forkopimda itu. Forkopimda itu berbahaya banget dari sebuah gerakan untuk saling melindungi dalam penegakan hukum. Jadi bagi saya hakim ini harus
dilepaskan dari Forkopimda agar permainan-permainan yang ada di eksekutif itu bisa menjaga jarak. Nah ini tidak. Ini kan sahabat setiap hari bertemu. Bisa kong-kalingkong dengan sambil minum kopi, sambil meminta tolong. Bos, ini saya udah salah ini. Tolong lindungi muka saya yang sudah rusak ini. Nah ini adalah kejahatan peradilan yang sistematis. Menurut Bang Gule, ini kan kalau kita lihat ada kejanggalan dalam prosesnya, gitu. Kira-kira di tahapan mana ini dalam proses kejanggalan yang paling kentara? Mulai dari bawah, mulai dari tahap penyidikan. Mulai dari tahap penyidikan sudah error. Bayangkan aja itu yang saya bilang tadi. Coba mereka mengada-ada pakai pasal 169 organisasi terlarang. Mereka mengada-ada pakai pasal 192 penghadangan. Kata penghadangan itu hanya berlaku untuk satu peristiwa yang bukan dalam konteks demo. Karena demo itu hak dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 itu menjamin kebebasan berpendapat, berorganisasi. Itu dipaksa-paksa. Bahkan ketika saya berdebat waktu itu, mana akibatnya? Karena pasal 192 itu adalah delik material. Yang mensyaratkan harus ada akibat. Harus ada akibat. Betul, bahwa ada demonstrasi perbuatannya. Tetapi yang dilarang oleh undang-undang itu akibat. Kalau ada tindakan boleh, tapi sepanjang tindakan itu tidak berdampak pada pengerusakan, kecelakaan, kemudian luka-luka, meninggal, itu nggak boleh dimasukkan menjadi tindak pidana. Itu harus dinyatakan lepas. Pertanyaan saya adalah fungsi kejaksaan yang tidak berfungsi menurut saya, tidak berfungsi. Jadi jaksa itu kan sering disebut sebagai dominus litis. Dominus litis adalah pengendali perkara. Dia yang punya kendali apakah layak tidak layak. Atau yang dalam bahasa umum itu disebut quality control. Jadi dia harus mengontrol itu layak tidak layak, nggak dihidangkan di ruang persidangan yang mulia. Ternyata ini bocor dan barang busuk ini dipaksakan dibawa di ruang yang seharusnya ruang yang mulia, yang benar-benar itu layak dibawa di dalam ruang mulia. Ternyata di ruang yang mulia juga bocor. Jadi kebocoran-kebocoran itu menjadi pembelajaran busuk yang ditampilkan, dipaparkan di depan publik. Bayangkan aja toh, itu ancamannya 9 tahun, 15 tahun. Kita bisa lihat, tiba-tiba tuntutannya hanya 10 bulan. Ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum tidak pede. Bahkan putusan pengadilan itu juga pidana pengawasan. Itu makin tidak pede, menunjukkan tidak pede bahwa ini dipaksa-paksa. Andaikan itu benar dilakukan, nggak mungkin itu pidana pengawasan. Sekalipun arah pidana kita sekarang itu bukan dalam rangka membalas, tapi dalam rangka mendidik, tetapi ada aspeknya. Makanya sekarang kan ada prinsip-prinsip bahwa itu pidana pengawasan itu kan hanya dipakai untuk pidana yang 5 tahun ke bawah. Jadi kalau ancaman pidana 5 tahun ke bawah, itu pidana pengawasan, 3 tahun ke bawah, itu pidana sosial. Nah di luar itu, ini dipaksa-paksa untuk menyelamatkan muka penyidik ini. Yang sudah terlanjur. Yang sudah terlanjur rusak. Gitu. Tapi makin rusak karena warga, masyarakat, dan orang-orang kita sekarang udah paham hukum. Mereka bisa nonton dengan mudah YouTube soal pembelajaran hukum, dan apalagi perkara ini kan sudah banyak di mana-mana itu. Itu menurut saya begitu, Mas. Iya, baik, kita break dulu. Kita lihat pariwara berikut dan kita akan lanjutkan karena menurut Bang Gule ini banyak kejanggalan dalam prosesnya. Sangat banyak. Nah, ini nanti kita bahas kembali dengan session yang berikut. Monggo. Ini tadi kan banyak disampaikan bahwa kejanggalan proses ini kan kentara sekali gitu ya. Apakah memang ini suatu dapat dikatakan dari tim hukum itu melihat bahwa ini ada semacam proses yang harus dipaksakan begitu? Iya, sejak awal saya merasa bahwa ini dipaksakan. Jadi sebelum ada penangkapannya Mas Boto dan Mas Teguh itu, jauh sebelumnya itu sudah ada surat resmi dari pihak kepolisian untuk memberikan peringatan kepada Mas Teguh dan Mas Boto agar membubarkan posko dengan berbagai pasal yang disampaikan dalam surat itu, dan ya ini teror. Itu sebelum aksi 13 sebelum masa Agustus? 13 bukan, sebelum 31 Oktober. Sebelum 31. Itu kan banyak setelah 13 Agustus ya? Ya, setelah 13 Agustus itu kan kemudian ada bergerak teman-teman yang kelompok yang pro Pak Sudewo dulu yang cinta damai itu, yang menyatakan cinta damai tapi justru cinta kekerasan itu menurut saya itu.
Nah, walaupun sekarang sudah lenyap, sekarang nggak tahu pada kemana teman-teman ini yang cinta kekerasan itu. Nah, itu kan ada desakan agar itu dibubarkan posko itu. Lalu kemudian tiba-tiba ada surat dari pihak kepolisian memberikan pernyataan agar segera membubarkan posko karena melanggar pasal ini, pasal ini, pasal ini. Tetapi begitu kita lihat surat ini adalah bagian dari warning untuk memperingati Mas Boto menakut-nakuti. Tapi teman-teman nggak takut karena kita waktu itu didiskusikan dengan diantara teman-teman ini apa maksudnya apa pihak polisi itu ngapain sih nggak ada kerjaan kok ngancam-ngancam orang, ini bukan zaman Orde Baru, udah nggak saatnya ngancam-ngancam itu. Nah ternyata itu memang sejak awal kita menduga bahwa Mas Boto ini dan Mas Teguh sudah jadi target agar gimana caranya bisa ditahan. Sebab kalau Mas Boto dan Mas Teguh tidak ditahan sebagai aktor yang paling utama di dalam pergerakan MPB itu, memang desakan demonstrasi itu sangat kencang sekali dan bisa membuat pemerintah itu kupingnya gatal. Nah ini menurut saya sudah lama ada kong kali kong di antara para aparatus negara untuk menjerat teman-teman ini. Itu. Apakah ini juga semacam kayak wes yang penting pidana dulu baru nanti buktikan belakangan iya, gitu? Itu betul. Pokoknya pukul dulu urusan belakangan. Gitu. Nah, ini adalah tontonan buruk bagi penegakan hukum kita. Jadi berharap ke depan itu para penegak hukum, pihak kepolisian terutama yang terlalu pinter menurut saya. Jadi mungkin tidak perlu lagi disekolahkan karena sudah terlalu pinter, tapi perlu dinasihati. Orang biasanya kalau sudah terlalu pintar itu nggak mau dinasihati ya? Tidak mau dinasihati. Butuhnya itu gerakan untuk memprotes. Jadi kata-kata teman-teman itu no fear no justice itu menurut saya itu tepat untuk menasihati orang yang sudah terlalu pintar. Nah ini bagi saya pelajaran bagi publik bahwa kita harus kontrol penegak hukum ini, terutama pihak kepolisian yang sudah kebablasan overpower ya. Menunjukkan soul powernya itu sudah dia kayaknya dia adalah manusia utama yang tidak bisa diganggu gugat. Celakanya adalah ada kong kali kong yang tadi harusnya kerjasama menjadi filter quality control, ternyata nggak mampu juga, sengaja dibocorkan. Jadi saringannya bocor terus sampai ke pengadilan bocor terus. Apakah Bang Dulu juga merasa bahwa ini ada semacam kayak tekanan kekuasaan gitu? Oh iya pasti. Sejak awal ada tekanan-tekanan. Bahkan kita kan merasakan itu kan. Tekanan-tekanan kita rasakan sendiri. Berbagai teror ada. Saya mengalami itu. Ya, bahkan dulu kantor waktu setelah 13 Agustus itu kan juga dijaga ketat oleh teman-teman karena kita nggak bisa meminta bantuan polisi karena polisi ini sendiri kita nggak percaya. Oh, yang melakukan penganiayaan terhadap saya, Mas Kristoni itu kan juga polisi. Itu. Ya, itu yang peristiwa 13 Agustus iya kan? ya. Terus bagaimana Anda meminta perlindungan terhadap kepolisian kalau begitu? Jadi sehingga akhirnya yang melakukan penjagaan terhadap kantor itu teman-teman sendiri itu. Dan kita tidak mungkin lari dari gertak-gertakan sambil seperti itu. Bagi saya memperjuangkan sebuah kebenaran itu ya urusan hidup sama mati itu kan sudah ditentukan oleh sang pemilih hidup. Jadi nggak usah getak-getak saya deh. Aku nggak bakal lari dan kita ini kan bukan aktivis kemarin. Iya. Sejak tahun 98 kita sudah bertarung dengan itu. Jadi kalau misalnya ada yang main getak-getak teror-teror kayak gitu termasuk para penegak hukum, diketawain aja ini ada bayi baru ini. Iya, terus gini Bang. Tadi sampaikan bahwa kita kalau melihat dari karakter konstruksi persoalan yang didakwakan, pasal yang didakwakan, kan kayak ada perubahan gitu ya, disampaikan. Apakah ini merupakan satu tanda bahwa ini memang ada nuansa kriminalisasi itu yang kan seperti contoh, pasal yang didakwakan kan tuntutan hukumnya kan tadi 9 sampai 15 tahun gitu kan. Tapi tiba-tiba ternyata ketika ada dalam perjalanan, tuntutan jaksa kan berubah. Jadi hanya 10 bulan. Gitu. Nah, ini indikasinya apa ini kalau melihat Bang Gule ini? Jadi gini loh, itu logikanya kenapa ada ancaman di dalam KUHP itu sampai ancaman 15 tahun itu karena saking beratnya. Jadi peristiwa tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal 192 itu, kemudian 160 itu dan 169 itu karena berbahaya bagi keselamatan banyak orang sehingga ancaman besar. Lalu kemudian tiba-tiba itu tuntutan jaksa 10 bulan itu menjadi pertanyaan. Nggak pede ya Mas?
Tuh. Nggak pede ya. Apalagi sampai di pengadilan makin tidak pede. Pidana pengawasan coba. Ini aneh. Kalau Anda benar-benar yakin dengan itu, harusnya bukan pidana pengawasan. Tapi karena dalam rangka itu yang saya bilang tadi, menyelamatkan muka kepolisian yang sudah rusak. Berarti ini putusan kompromi? Iya, kompromi di antara mereka. Dan tapi kita tidak kompromi. Kita sedang lakukan pembahasan di internal pengacara, apakah perlu langkah hukum atau tidak. Karena kalau kita misalnya menerima putusan ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Bisa-bisa besok orang yang demonstrasi itu ditangkapi lagi oleh polisi dengan dasar sudah ada putusan pengadilan. Ini presiden buruk. Jadi jurisprudensi ya? Iya. Jadi jurisprudensi bagi polisi untuk melakukan penangkapan terhadap teman-teman yang akan melakukan demo. Iya. Misalnya besok saya ajak Mas Pram untuk ayo kita demo rame-rame di tengah jalan. Wah ini dipakai polisi, dasarnya apa? Ada putusan pengadilan, pernah. Nah ini bahaya banget. Dan kita berharap pengadilan itu sebagai lembaga independen itu jangan berlindung di balik kata-kata independen itu. Ternyata tidak mampu independen. Jadi kenapa saya pikir Prabowo menaikkan gaji mereka sampai puluhan juta itu adalah dalam rangka menjadikan lembaga ini menjadi lembaga mandiri. Ternyata enggak. Mereka manusia biasa, masih bisa berkomunikasi, main mata dengan pihak-pihak eksekutif, ya pihak eksekutif, pihak kepolisian. Karena itu yang saya bilang tadi, Forkopimda ini kan bagian dari kong kaling kong juga. Sebenarnya menurut saya ini tidak layak dicampur-campur mereka ini, karena akan terjadi saling lindungi. Manusiawi lah kalau kita sering ketemu begini, apa saya tega? Misalnya Mas Pram salah, terus gimana caranya agar Mas Pram bisa bebas? Manusiawi itu. Makanya hakim-hakim itu, misalnya kayak Mahkamah Konstitusi, itu hakim-hakim itu harus dijauhin dari masyarakat agar dia tidak punya kepentingan dan dia tidak bisa dapat dipengaruhi oleh kepentingan lain. Nah itu idealnya, sampai sekarang idealnya bahwa hakim itu independen. Tapi faktanya enggak. Tuh. Oke lah, kalau misalkan ini memang jika ini memang merupakan kriminalisasi, pasti kan ada yang diuntungkan kan gitu. Yeah. Nah dengan adanya pemidanaan Mas Botok dan Mas Teguh, ini kira-kira siapa yang paling diuntungkan dari proses hukum ini? Ya paling diuntungkan adalah ya pihak kepolisian merasa bangga bahwa sudah benar. Kita ini sudah benar. Kita sudah benar, nyatanya pengadilan menghukum. Jadi dalam kebodohan itu dilegitimasi oleh jaksa, dilegitimasi oleh pengadilan. Dan kebodohan itu menjadi satu pegangan kuat bagi mereka besok. Ini loh kebodohan kami dan kebodohan kami itu ternyata dilegitimasi oleh pengadilan. Itu yang paling menguntungkan di sini. Nah, apakah kemudian itu pihak-pihak lain misalnya yang meniti perkara ini agar tidak terjadi demo? Ya tentu saja iya, tetapi jangan berharap bahwa rakyat akan berdiam seperti yang mereka harapkan bahwa tidak ada lagi demo. Pasti ada demo karena rakyat sekarang udah pinter. Kesadaran masyarakat akan haknya sekarang makin pinter. Jadi kelompok-kelompok civil society sekarang itu tidak seperti yang kita bayangkan tahun 98. Sekarang itu dengan mudah orang mengetahui haknya dan berani karena semakin terpampang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh negara ini terhadap rakyatnya. Itu. Karena pengaruh media sosial. Media sosial itu sangat pengaruh. Dan itu adalah bagian dari perkembangan demokrasi yang harus kita acungi jempol. Sekarang pemerintah, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan, pihak eksekutif bertobatlah segera. Sebab kalau tidak, kita akan mengalami satu krisis kepercayaan yang luar biasa dan pasti akan ada korban-korban ya. Karena rakyat nggak bisa Anda bendung. Rakyat sekarang itu ibarat tsunami. Anda kasih tembok pun pasti akan ditendang. Ini tsunami demokrasi sekarang. Jadi jangan berharap dengan cara membungkam dengan menggunakan hukum sebagai alat pembungkaman, nggak bakal mampan. Teman-teman nggak akan takut dengan itu. Udahlah biasa aja lah, tangkaplah. Tapi saya jangan bungkam saya. Kayak Mas Boto dan Mas Teguh mengatakan, hukum sepuasmu, tapi saya tidak akan mau tunduk padamu. Makanya pembelaan Mas Boto dan Mas Teguh tahu nggak? Saya minta kepada majelis hakim, jangan menggunakan kekuasaanmu untuk menghukum kami dengan cara toleransi.
mencocok-cocokkan tahanan saya dengan putusanmu. Itu kritik yang sangat pedas itu. Bayangkan ada seorang terdakwa yang sedang dalam kondisi kesakitan secara umum ya, itu bisa melawan pesan kepada majelis hakim bahwa ada banyak putusan yang Anda lakukan sebenarnya tidak bersalah, tapi kau pakai ilmu cocok loginya, dicocok-cocokkan sesuai dengan masa penahanannya. Ini bagian dari kejahatan yang tersistematis. Apakah ini merupakan semacam tindakan yang terlalu reaktif dari aparat penegak hukum? Iyalah, memang reaktif sekali mereka. Mereka belum mampu menjadi pengayom, pelayan, pelindung. Mereka ditempelin di bahu mereka sebagai pelindung dan pengayom. Ternyata nggak mampu. Jadi bagi saya, penyakit bangsa ini adalah terletak pada moralitas para penegak hukum kita. Moralitas pejabat kita belum seperti yang kita harapkan. Tetapi moralitas ini hanya akan berubah kalau ada kritik keras dari masyarakat. Sepanjang civil society itu berkembang dan kuat, sepanjang itu kita berharap negara itu akan sadar. Bayangkan sekarang ya, sudah mulai kayak di Eropa misalnya. Kau pegawai negeri, gajimu itu dari pajak saya, jangan macam-macam kamu. Sudah tahu sekarang itu. Kalau dulu kan itu hanya cerita yang kita dengar di Eropa. Begitu Anda salah, pejabat bersalah, dia bilang semua baju yang Anda pakai itu dari pajak saya. Kau layani saya. Nah sekarang rakyat kita sudah sadar. Jadi bagi saya ini pelajaran. Segera bertobat para penegak hukum. Segera bertobat sebelum ditobatkan oleh rakyat. Karena apa? Nggak mungkin ada bendung kesadaran demokrasi rakyat sekarang. Nggak bisa Anda bendung. Setiap hari orang menonton TikTok, menonton YouTube. Anda disadarkan bahwa segera sadar. Rakyat sudah sadar akan haknya. Jadi Anda harus kembali pada fitrahmu, yaitu menjadi pelayan, pelindung, pengayom. Bagian terakhirnya itu penegak hukum. Jadi makanya ditaruh dia di bagian terakhir itu. Memang sekarang kalau kita lihat ada keberanian dari masyarakat rakyat. Betul. Meskipun efeknya tidak terlalu besar gitu perubahannya, karena kekuasaan itu yang mungkin sangat merasa mereka masih kuat. Ya memang kekuasaan itu melakukan perubahan terhadap kekuasaan butuh proses. Tetapi proses ini kan sudah mulai ya. Kondisi sekarang kan sudah mulai ya. Sudah mulai pemerintah mulai menyadari bahwa mungkin memang kita harus berubah, dan kita berharap segera berubah lewat kepemimpinan Prabowo sekarang ini ya. Jadi Presiden Prabowo sebenarnya dia punya kekuasaan untuk mengubah. Tetapi kalau tidak diubah, bisa jadi Indonesia ini akan kacau juga. Kan bayangkan aja kalau tiap hari demo, terus polisi ngerjakan untuk mengawasi demo. Tiap hari di demo. Misalnya di Pati ada 5.000 yang demo. Kalau sekarang kan 5.000 yang demo di Pati tok, sehingga seluruh kepolisian Jawa Tengah dikerahkan ke Pati. Nah kalau masing-masing 5.000 terus polisinya kemana itu? Ini kan menjadi mereka harus bekerja keras, super keras. Karena itu bertobat sebelum rakyat menghakimi para penegara ini. Bayangkan kalau misalnya mereka boikot pajak, kayak misalnya kenaikan pajak kendaraan sekarang ini. Kalau itu diboikot, apa nggak bahaya itu coba? Jadi salah satu cara yang paling tepat adalah para birokrasi kita, pejabat negara kita yang digaji dari uang rakyat, dari pajak rakyat, dari hasil bumi yang ada di Indonesia ini, yang seharusnya kalau nggak ada negara, hasil bumi itu dibagi rata sama kita, Mas Pram. Dan Pati yang memulai itu. Pati yang memulai. Jadi kata-kata Pati Oraspil itu memang khas. Pati itu memang khas dari dulu begitu. Ya, jadi memang itu gerakan Pati itu menginspirasi gerakan nasional ya Pak. Ya, dan gerakan ini nggak ada yang memotori, nggak ada yang mendanai. Kan awal kemarin kan mereka mengatakan bahwa ada yang mendanai. Siapa yang mendanai? Bahkan kita dituduh pengacaranya dibayar. Kita udah capek-capek kok dituduh macam-macam. Dan kemudian akhirnya orang merasa bahwa memang ternyata berjalan normal, alami, nggak ada yang supply siopo. Ya kan Mas Pram, kita tahu dulu waktu kita buat kegiatan di Perkoan yang mengawali untuk melakukan diskusi. Itu kita hanya dikasih snake, itu pun urunan-urunan toh. Itu. Dan ternyata gerakan rakyat itu mampu bertahan sampai 6 bulan ya. Oh iya, bahkan bukan 6 bulan. Sekarang itu makin solid mereka. Makin solid dan merasa makin ada inspirasi yang bertambah bahwa negara ini nggak mungkin berubah kalau kita tidak ikut campur.
Jangan berharap lagi sama DPR. Makanya saya bilang, besok semua anggota DPR yang ada di gedung sekarang ini, jangan pilih. Karena bayangkan, Mas Botok dan Mas Teguh itu telah mewakili mereka menyuarakan kepentingan rakyat Pati. Tapi satu pun manusianya anggota DPRD tidak tampil di pengadilan. Di mana mereka coba? Kok tiba-tiba nanti pemilu, minta suara. Menurut saya kebangetan kalau rakyat memilih lagi orang-orang yang ada di DPRD sekarang itu. Pindah semua, cari yang lain tuh. Menurut saya. Jadi memang satu ketegasan juga bahwa gerakan ini adalah murni gerakan rakyat. Ya, karena kalau kita lihat ada memang isu yang menyatakan bahwa ini ada yang membacking gitu ya, ada yang ada kepentingan di belakang. Tapi kalau memang itu betul ada kepentingan di belakang, nggak akan mungkin kuat sampai sekian bulan. Tidak mungkin. Dan itu sopo sing kuat gitu kan? Ya paling bertanya kalau didanai ya 2 minggu udah selesai kan. Ya kita lihat aja lah kelompok-kelompok yang menyatakan diri cinta damai, walaupun akhirnya cinta kekerasan, udah bubar sekarang. Iya, betul. Mungkin kita tidak tahu apakah itu alami atau memang ada yang mendanai, kita nggak tahu. Tapi biasanya kelompok-kelompok yang didanai itu nggak sampai seumur jagung udah bubar karena mereka digerakkan dengan sesuatu hal ya, finansial ya. Finansial, ya. Itu. Ini kalau kita lihat dalam jalannya persidangan nih Bang. Ya. Kira-kira ada fakta hukum apa yang menguntungkan Botok dan Teguh ini tapi tidak banyak diketahui oleh publik yang mungkin Bang belum tahu? Ya, jadi fakta-fakta persidangan itu terungkap ya, terutama saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang kebanyakan itu adalah anggota kepolisian. Ternyata itu di dalam persidangan itu terungkap bahwa BAP mereka itu bukan mereka yang buat seluruhnya, bukan keterangan murni mereka. Itu keterangan yang sudah disetting-setting oleh pihak kepolisian. Dan itu sudah terungkap di persidangan. Bahkan ketika kita periksa di persidangan, kita katakan kalau Anda ngeyel, itu nanti panjang persoalannya di sini. Dan akhirnya mereka mengatakan, ya sebagian jawaban-jawaban itu sudah disiapkan oleh penyidik. Jadi semacam copy paste. Iya, copy paste. Bayangkan itu kurang lebih 11 orang atau 12 orang saksi yang menjadi saksi yang diajukan oleh oleh jaksa itu semua anggota polisian. Dan itu menurut saya tidak fair ya. Dan akhirnya terungkap bahwa itu adalah keterangan-keterangan yang sudah copy paste. Jadi antara keterangan satu yang dengan yang lain itu persis kata-kata, koma, kalimat persis banget. Di dalam BAP-nya. Nah, ketika kita uji di pengadilan, coba jawab ya pertanyaan penyidik kan begini. Coba jawab. Kalau ini jawabanmu, coba jawab. Tidak bisa dijawab. Kalau itu murni jawabannya, itu pasti minimal dia akan bisa menjelaskan walaupun tidak mirip. Jadi antara saksi yang 1 sampai ke 11 itu copy paste semua coba. Itu. Nah ini bagian. Dan itu dipaksakan dalam dakwaan. Ya dipaksakan, bahkan yang lucu di dalam dakwaan itu ketika ada tuntutan, itu ada saksi yang tidak diperiksa di pengadilan, itu dimuat di dalam tuntutan coba. Padahal kita sudah sepakat bahwa ketika ada saksi yang belum diperiksa dari pihak kejaksaan itu, yang diajukan penuntut umum itu mereka mengatakan bahwa kami cukup, kami tidak mengajukan lagi saksi, walaupun ada dalam BAP ada 2 atau 3 orang lagi yang belum diperiksa, mereka merasakan bahwa itu sudah cukup. Nah anehnya itu dimuat keterangan itu sebagai keterangan yang muncul di persidangan. Ini kan padahal tidak diperiksa dalam kesaksiannya. Iya, jadi gini atau loh. Tidak hadir. Tidak diperiksa karena oleh penuntut umum sudah merasa bahwa sudah cukup membuktikan dakwaannya. Tapi anehnya begitu dia buat tuntutan, itu ada keterangan yang nggak pernah diperiksa di persidangan. Dan akhirnya waktu kita lakukan pledoi, kita persoalkan itu diakui bahwa itu adalah kesalahan teknis. Ini makanya saya bilang, ini kalau negara ini dengan bisa nggak dijadikan sebagai alasan itu merupakan kesalahan teknis dalam konstruksi hukum? Ya nggak boleh. Itu kan dokumen negara resmi, itu nggak boleh begitu. Itu jadi menurut saya. Dan apa yang terungkap di dalam persidangan itu tidak ditulis. Yang ditulis BAP yang ada di dalam BAP. Jadi ya bagian dari kemalasan juga. Bagian dari ketidakdisiplinan, bagian dari tindakan yang unprofesional. Jadi fakta di persidangan malah tidak digunakan sebagai seharusnya yang menjadi isi dari keterangan saksi, keterangan-keterangan yang ada di dalam tuntutan itu harus yang terucap di dalam persidangan, bukan BAP. Nah, ini aneh-aneh. Nah, kemudian keterangan ahli juga itu yang dicatat adalah keterangan yang ada di BAP.
Jadi sebenarnya saya bilang seharusnya kalau memang penuntut umum malas, udah taruh aja patung di situ gantimu. Kan toh juga nggak ada fungsinya Anda datang ke persidangan, Anda nggak catat apa yang menjadi keterangan-keterangan di persidangan. Kan taruh aja patung, ini ganti saya patung karena toh juga nanti yang akan saya copy di dalam tuntutan ada keterangannya ada di dalam BAP. Ini bagian dari kesedihan kita melihat aparatus negara tidak serius. Jadi bagaikan bagi saya ini sangat menyedihkan. Negara ini menyedihkan. Gaji dinaikkan tapi tidak berubah budaya malas, budaya bodoni, budaya merasa paling berkuasa, itu yang masih mewarnai penegakan hukum kita itu. Apakah menurut Bang Gulo ini merupakan satu kegalauan dari penuntut umum? Karena kalau kita lihat kan memang ada perubahan. Terloh misalkan tadi tuntutan dakwaan pertama tuntutannya itu rencana sampai 15 tahun. Kemudian tiba-tiba dalam tuntutan bisa drastis hanya 10 bulan. Kemudian putusan hakim juga secara logika dari 10 bulan kemudian turun menjadi pengawasan. Itu kan apakah ini bentuk kegalauan atau memang karena begini, kalau kita lihat kan bisa aja jaksa pertama memang ya wis lah, yang penting ada kompromi itu. Kemudian ternyata ke dalam persidangan banyak dilemahkan oleh keterangan saksi. Kemudian karena kegalauan itu kemudian berubah gitu. Jadi gini loh, ini yang aneh, yang saya bilang aneh. Perkara itu kan, perkara soal demo itu kan ada 3 orang yang ditangkap. Ada Mas Boto, ada Mas Teguh, dan ada Mas Gito. Yang sopir itu sopir itu, sopir truk. Semuanya menggunakan pasal 192, 169, dan 160. Yang aneh, yang duluan putus kan Mas Sugito. Mas Sugito ini kan waktu awal kan tidak mengajukan eksepsi sehingga dia lebih duluan. Jadi ada pertambahan persidangan dengan Mas Boto karena ada eksepsi, ada tanggapan, kemudian ada putusan sela. Yang aneh adalah pasal yang dinyatakan terbukti bersalah itu, yang tindakan Mas Sugito itu terbukti bersalah itu pasal 192, yaitu soal melakukan penghadangan di jalan, merintangin jalan. Itu pasal itu. Nah, terus Mas Boto itu yang terbukti pasal 60, itu penghasutan. Ini kan aneh. Padahal dalam satu perkara yang satu sama. Perkara, dan itu peristiwanya sama. Peristiwa sama. Terus yang lebih aneh lagi, itu putusannya Mas Gito, itu pidana penjara. Oh, penjara. Pidana penjara 4 bulan sekian, 4 bulan 21 hari. Bukan pengawasan. Bukan pengawasan. Ini kan kegalauan. Dipaskan dengan keluar hari kalau nggak salah 4 bulan 21 hari. Dipaskan tapi pidana penjara. Pidana. Itu mungkin karena pembelaan Mas Teguh dan Mas Boto, kami pesan kepada majelis hakim, jangan ngepaskan hukuman. Itu. Itu di dalamnya. Jadi kan pengalaman mereka kan ngepaskan. Kalau Anda orang ditahan 2 bulan, nanti putusannya 2 bulan. Ini sebenarnya bagian publikasi kepada publik bahwa hakim sedang tidak pede, sedang melindungi teman-teman sejawatnya, yaitu majelis hakimnya sama nggak? Sama, manusianya sama, majelisnya sama, ketuanya sama, anggotanya sama. Hanya duluan putus itu karena prosesnya kan kita lebih lama karena ada eksepsi itu. Yang satu itu pidana penjara 4 tahun 21 hari kalau nggak salah masuk. Cuman karena pas dia 4 bulan itu, terus akhirnya keluar hari itu. Tapi bukan pidana pengawasan. Nah itu 4 tahun. Nah kemudian Mas Teguh itu pasalnya pasal 160. Penghasutan. Tapi penghasutan demo. Demo itu bukan tindak pidana. Pasal 160 itu adalah penghasutan perbuatan tindak pidana. Demo itu bukan tindak pidana. Pasal 256 itu merumuskan itu bukan tindak pidana jika tidak ada akibat. Demo itu yang dilarang akibatnya, bukan demonya. Lah sepanjang persidangan sama sekali tidak ada yang luka. Tidak ada juga barang-barang alat-alat jalan misalnya lampu kerusakan. Apalagi ada yang meninggal dunia, nggak ada. Jadi demo itu bukan satu tindak pidana. Jadi kalau orang mengajukan atau mengajak orang untuk demo itu bukan tindak pidana. Ini kesalahan konstruksi berpikir menurut saya itu. Makanya saya bilang aneh-aneh aja putusannya. Cuman rakyat Pati kan merasa bahwa
Yang penting sudah keluar Mas Boto. Tetapi bagi saya dan bagi teman-teman pengacara, ini sebuah tontonan buruk. Esensi perkaranya ya, bukan masalah bebasnya. Bukan masalah bebasnya, bukan masalah dia langsung keluar. Tapi ini tontonan buruk yang sangat buruk dan menjadi presiden buruk putusan ini terhadap kebebasan berdemokrasi. Sebab itu yang saya bilang tadi, ini bisa saja dipakai oleh kepolisian besok bahwa ini adalah ada jurisprudensi loh, pernah lo dihukum orang ini gitu ya. Jadi bagi saya, kata kunci saya, kita perbaiki negara ini dengan cara-cara yang konstitusional dan hakim harus menjadi pihak yang independen. Selain independen, memang harus kualitas hakim kita memang harus diperbaiki. Oke, kalau kita melihat dari putusan, Bang, putusan bersalah, ya. Meskipun pengawasan. Nah, kalau melihat konstruksi perkara ini, menurut Bang Gule, Botok Teguh ini merupakan pelaku kejahatan versi mereka, ataukah ini korban dari keadaan? Ya kalau dari putusan itu ya dianggap sebagai pelaku kejahatan. Bukan korban ya? Bukan korban, itu dianggap sebagai, kan terbukti melakukan penghasutan. Ya. Walaupun penghasutan ini dipidana, tapi jenis pidana yang dipakai bukan pidana penjara, tetapi pidana pengawasan. Artinya kamu tak pidana ya, tapi kamu tidak perlu melakukan karena ini sifatnya peringatan saja. Pengawasan. Makanya ada pidana 6 bulan penjara, masa percobaan 10 bulan. Artinya tak kasih pidana sama kamu, tapi kamu tidak perlu jalani 6 bulan ini, sekedar mengingatkan, jangan lakukan sepanjang 10 bulan ini ya. Kalau Anda melakukan tidak pidana 10 bulan, 6 bulan ini masuk. Tapi kalau Anda tidak melakukan tidak pidana selama masa 10 bulan percobaan, ya Anda silakan bebas. Nah itu yang saya katakan, bukan soal jenis pidana pengawasannya. Tapi esensinya esensi dari perkara ini adalah esensi yang memberi contoh keburukan dari penegak hukum kita. Segera bertobat kita untuk bermain-main dengan penegakan hukum yang ya menurut saya penegakan hukum abal-abal, mau dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pengadilan. Ini tidak baik untuk kita keberlangsungan negara ini dalam penegakan hukum. Dan Botok dan Teguh salah satu korban dari situ. Korban, mereka ini sudah korban. Jadi misalnya ya, kalau perspektif hakim, jadi ada 2 kelompok hakim yang sekarang berkembang di berbagai dunia. Ada namanya hakim yang cara pandang judicial activism. Hakim-hakim ini adalah tidak lagi menjadi corong undang-undang, tetapi corong keadilan. Jadi 2 hal yang berbeda itu, Mas Pram. Penegakan hukum itu tidak identik dengan penegakan bunyi undang-undang. Yeah. Makanya kalau orang lulus di Fakultas Hukum bukan sarjana undang-undang dia sarjana hukum. Karena di dalam itu ada aspek keadilannya. Aspek keadilan nggak bisa dibaca dengan pandangan yang dilihat. Aspek keadilan itu hanya mampu dibaca dengan cara berpikir dan praktek. Bukan. Sesuatu keadilan itu Anda nggak bisa lihat dengan melihat apa visual ini. Tetapi Anda harus melihat dengan cara berpikir dan bernalar. Kalau Anda nggak mampu berpikir dan menalar, berarti Anda nggak menemukan keadilan. Anda nggak menemukan keadilan kalau hanya dengan cara melihat. Nah, ini kita lihat kan viral banget ini kasusnya Botok dan Teguh ini, bahkan tingkat nasional. Kemarin tokoh-tokoh nasional juga datang gitu. Nah, menurut Bang Gule, kira-kira kalau misalkan kasus tidak viral, apakah hasilnya akan seperti ini? Saya pikir tidak. Pasti mereka akan paksakan. Aku yakin mereka paksakan. Berarti ada kekuatan masa itu ya? Itu kan menyedihkan sekali. Masa peradilan kita harus dengan tekanan-tekanan massa. Saya yakin, misalnya coba kita buktikan. Mas Sugito itu kan tidak ada massa. Dan akibatnya apa? Pidana penjara. Mas Sugito itu dalam kasus satu kan demo itu yang sama kan di Widoro Kandang kan. Mas Sugito itu ikut kan sebagai supir menghadang. Padahal harusnya kalau dilihat perbuatannya lebih ringan ya. Ya, betul. Daripada Botok dan Teguh. Iya, betul. Karena kan aktor intelektual teman-teman yang menjadi penggerak utama itu kan salah satunya teman-teman Mas Boto, walaupun ada banyak yang lain. Nah, kalau si Sugito ini kan sebenarnya kan hanya sopir dan sopir itu pun karena dibayar dia untuk disewakan truknya. Justru itu karena tidak ada desakan, tidak ada massa, itu dijatuhkan pidana 4 bulan 21 hari kalau nggak salah. Pidana penjara loh, bukan pidana pengawasan loh. Ini kan rusak ini kalau harus menunggu-nunggu ada pressure.
Terus sampai kapan peradilan kita itu kita nggak perlu pengawasan lagi terhadap hakim karena mereka sudah independen. Ini belum independen mereka. Ini tanda tanya bagi saya, ini tanda tanya. Kalau sampai harus nunggu pressure, apa nggak habis tenaga kita? Iya. Itu. Nah, menurut Bang Gulo, ini sebenarnya layak nggak sih dibawa ke berkas ini ke pengadilan? Nggak layak, sama sekali tidak layak. Sama sekali tidak layak. Bagi saya, anak semester 5 di Fakultas Hukum, kalau pinter ya, ya kayak anak-anak yang si Tio itu Tio aja yang bukan Fakultas Hukum tahu bahwa itu bukan tindak pidana kok. Di mana-mana ada demo, Mas Pram. Iya. Di mana ada pemblokiran jalan, nggak ada pasal yang bisa menjerat mereka. Kok ini melebihi Jakarta ini, Pati ini. Dan ini kasus pertama Kasus pemblokiran pertama, ya? iya, Yang betul. dipidana. Ya, walaupun ada satu putusan, tapi konteksnya berbeda. Di mana itu di luar Jawa apa di mana itu, tapi konteksnya berbeda. Ini konteks demo. Jadi ya menyedihkan sekali. Saya menyedihkan. Saya sebagai orang yang menekuni hukum, ya betul juga yang dikatakan oleh si Profesor Uceng. Ngapain sih kita bubarkan aja Fakultas Hukum itu? Percuma. Kita belajar teori menjelaskan ke mahasiswa, begitu praktek itu kayak meong itu. Dalam kasus ini, apakah Bang Gulo juga merasakan bahwa ini kan ada yang menyebutkan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu? Ya, yang pasti itu begini, sebenarnya ada perumpamaan yang lebih layak itu, hukum itu ibarat sarang laba-laba. Kalau ditembus oleh binatang kecil itu akan terjerat. Tapi kalau dia dilewati oleh binatang besar itu akan lolos. Itu. Jadi diumpamakan manusia ini ada binatang besar, ada binatang kecil. Kalau misalnya semut yang lewati pasti kejerat. Sarang laba-laba itu kan? Iya, iya. Ya, hukum itu ibarat sarang laba-laba. Kalau dilewati oleh binatang kecil itu akan terjerat dia. Tapi kalau dilewati oleh binatang besar itu tembus. Nah, itu perumpamaan yang pas banget dengan proses penegakan hukum kita sekarang. Nah, tapi sarang laba-laba ini sekarang binatang kecil bisa menembus jika bersama-sama no fear and no justice. Itu bisa tembus. Ini kayak dengan kekuatan itu ya? Ya, dengan kekuatan semut yang banyak, sosial media dan kemudian civil society-nya tadi berkumpul bersama-sama, lalu kemudian diviralkan, itu ternyata sarang laba-laba yang tembus. Walaupun sebenarnya juga ya para tikus-tikus kecil-kecil ini juga sempat teler juga toh. Itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat perkara ini, kira-kira sebenarnya harusnya vonisnya apa menurut Bang? Bebas. Bebas murni. Bebas murni. Sebab kalau dia misalnya masih menggunakan undang-undang lalu lintas, ini kan lokus deliktinya kejadiannya kan di jalan. Nah, ada prinsip di dalam hukum itu, lex specialis, derogat legi generalis. Jadi kalau ada misalnya peraturan yang mengatur soal lalu lintas itu ada di KUHP yang sifatnya pidana umum, kemudian ada diatur di dalam undang-undang lalu lintas soal pidana khusus, maka secara hukum itu prinsipnya anak mahasiswa yang baru itu udah tahu itu. Semester 5 sebenarnya udah tahu itu bahwa yang dipakai adalah undang-undang yang spesialis. Lex spesialis yang undang-undang nomor 22 pasalnya 274. Nah, masalahnya adalah kalau itu dipakai ancaman pidananya kurang dari 1 tahun, nggak bisa ditahan. Makanya mereka cari-cari pasal, memaksakan pasal yang supaya bisa ditahan. Ancaman pidananya lebih 5 tahun memungkinkan untuk ditahan itu. Dengan harapan rakyat kemudian ketakutan dan tidak ada satu gerakan apa-apa. Ternyata tidak, makin kencang malah. Jadi bagi saya ini pesan bagi aparatus penegak hukum, kamu jangan bermain-main, nakut-nakuti orang dengan menggunakan pasal-pasal karet itu. Kira-kira ada dampak psikologis nggak bagi masyarakat yang menyuarakan dengan kasusnya Bodoh ini? Dampak psikologisnya semakin berani rakyat. Karena malah semakin berani? Semakin berani. Karena apa? Bagi dia ini sebuah kejahatan yang dipertontonkan, dan kalau masyarakat sudah nek dengan tontonan keburukan-keburukan kayak gini, bisa marah, Mas. Rakyat akan marah dengan model-model begini. Malah tambah besar perlawanannya ya? Perlawanannya, coba kita lihat di mana-mana kan? Dibungkam dengan penahanan ratusan aktivis yang Agustus itu kan dibungkam dengan cara itu. Apa berhenti? Makin besar. Jadi solusi untuk mengatasi gerakan-gerakan rakyat untuk demo besar-besaran itu adalah dengan cara
para aparatus negara bertobat segera. Jadilah pelayan, pelindung, pengayom, terutama bagi para penegak hukum. Kalau hukum bisa ditegakkan, hukum tidak dijadikan sebagai alat kepentingan penguasa, hukum tidak dijadikan bahan dagangan, itu yakin pasti rakyat akan menghormati proses hukum. Coba bayangkan aja coba, misalnya kayak demo kemarin. Mereka tidak menganggap pengadilan itu sebagai lembaga yang memberikan keadilan. Kalau mereka menganggap pengadilan negeri Pati kemarin sebagai lembaga yang dipercaya memberikan keadilan, gak mungkin demo mereka rame-rame begitu. Mereka percayakan aja sama pengadilan. Itu kan tuan-tuan para hamba-hamba Allah yang memberikan keadilan. Ternyata tidak dipercaya. Kalau mungkin mereka tidak lakukan demo besar-besaran, mungkin akan bernasib saya sama Mas Gito itu, dipidana penjara juga itu. Dan saya nggak bayangkan, misalnya itu kemarin dipaksakan pindah penjara, nggak ngerti apa reaksi rakyat itu seperti apa. Aku nggak, karena saya sendiri sebagai kuasa hukum itu nggak bisa kita kontrol. Kita ngomong yang satu muncul yang satu, masih muncul yang satu. Jadi kalau mereka bilang tolong Bang Gulio itu dikontrol, aku belas nggak mampu untuk mengontrol. Karena masing-masing nggak bisa ditahan. Ibarat tsunami, Anda kasih tembok sebesar apapun tembus. Ya, jadi dan itu mereka kemauan sendiri untuk hadir kan? Kemauan sendiri, Tidak mereka meninggalkan kayak masih kemarin itu kan udah mulai baru 1 hari 1 malam aja, bayangkan aja berapa dus sudah mulai kumpul itu. Nah, memang waktu dikonsultasikan dengan saya bilang boleh menerima bantuan berupa aqua, tapi jangan uang, nanti dipelintir, nanti dipikir untuk kepentingan apa mana itu. Ini untuk kemurnian pergerakan itu. Dalam proses sidang kemarin, Bang, kita lihat kan banyak sekali tokoh-tokoh nasional. Ya. Nah, salah satunya kesaksian Pak Ugro, termasuk juga ada dosen dan dekan dari Fakultas Hukum ya. Nah, apakah menurut Bang Gulio besar nggak pengaruhnya kesaksian mereka ini dan dukungan mereka ini? Oh, pasti dukungan mereka pasti, karena ini menjadikan isu nasional yang jadi bahan pembicaraan. Misalnya kehadiran Pak Ugro Seno sebagai saksi mantan Wakapolri sebagai ahli. Dan dia mengatakan bahwa demo itu hak. Ketika satu demo dan kemudian demo itu sudah dikawal oleh polisi, maka semua tahap-tahap yang sudah diatur di dalam peraturan Kapolri nomor 1 2009 itu harus dipakai. Bukan kriminalisasi, bukan over kriminalisasi yang saya katakan tadi. Jadi kalau ada demo dan ada kemudian pemberitahuan, kan sebenarnya tanggal 31 Oktober itu kan sudah ada pemberitahuan. Tapi yang mereka persoalkan soal tempat, yang mereka anggap tempat pemberitahuan untuk lakukan aksi itu di Simpang 5. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatakan, kan masih di negara Pati ini negara Pati. Jadi itu yang diobok-obok, yang dikodo-kodo di dalam amar putusan itu bahwa tidak ada izin. Ada apa izin lagi? Tidak ada pemberitahuan, ada pemberitahuan. Makanya ketika ada pemberitahuan, ratusan polisi justru yang memenuhi jalan waktu itu polisi. Sudah siap. Jadi di mana letak? Jadi sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 1 2009, menurut Pak Ugro Seno sebagai ahli, ada 9 tahap yang dilakukan oleh polisi untuk mengamankan soal demo, sehingga potensi terjadinya gangguan itu tidak ada. Karena ketika itu terjadi mulai tahap 1 misalnya negosiasi sampai kepada tahap yang paling keras itu adalah semprot gas air mata. Dan itu tidak boleh dikriminalisasi menurut ahli. Nah, apalagi kalau menurut Pak Prof Ali yang dekan Fakultas Hukum UNES itu, jelas dia babak satu-satu itu ketika kita memulai itu. Apakah pasal, kan KUHP kita itu kan terdiri dari asal muasalnya bahasa Belanda. Nah, begitu kita merdeka kan tidak ada satu terjemahan resmi dari negara. Masing-masing ada merasa ahli, dia terjemahkan KUHP itu yang berlantai itu menjadi bahasa Indonesia. Nah, misalnya itu KUHP yang pasal 192, itu yang terjemahannya R. Susilo yang dulu mantan polisi. Dia menganggap pasal 192 itu adalah delik formil. Sementara Profesor Mulyatno yang guru besar UGM mengatakan itu adalah delik material. Yang lain juga yang beberapa terjemahan yang lain mengatakan itu adalah delik material. Pertanyaan saya sama ahli, yang mana yang kita pakai? Karena ini enggak terjemahan resmi dari negara, ini diterjemahkan oleh pribadi-pribadi. Nah, menurut dia sebagai ahli pakar pidana itu adalah delik material. Nah, perdebatan itulah kemudian saya melihat
ada pergeseran cara berpikir hakim. Wah, ini nggak bisa dipakai pasal 192 itu. Tapi sudah terlanjur dia pakai sama Sugito. Majelis hakim yang sama dalam perkara yang sama dia pakai pasal 192 yang karena ada ahli di sini kemudian mulai berubah cara. Wah, ini gawat ini kalau kita pakai pasal 92 ini. Ternyata nggak terbukti. Dan itu sudah diputus duluan. Sudah diputus duluan itu kan. Jadi nggak mungkin berubah ya. Ini kan keanehan aja. Dua perkara yang dalam konteks yang sama, majelis hakimnya sama, waktu yang sama, majelis sama, dia pakai pasal 92 yang satu dengan pidana penjara, yang satu dia pakai pasal 60, tidak terbukti pasal 192, tetapi dengan pidana pengawasan. Jadi ini secara tidak langsung memberi pesan kepada kita bahwa putusan ini adalah putusan yang dipaksakan untuk menyelamatkan muka-muka para penegak hukum, terutama pihak kepolisian. Sebab kalau itu bebas, pasti kena. Pihak kepolisian, pihak kejaksaan pasti kena. Pasti kena. Secara apa? Secara administrasi, mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh atasan mereka. Nah ini saling melindungi ini yang saya bilang tadi, sebaiknya bubarkan aja Forkopimda itu. Kalau memang harus ada Forkopimda, lepaskan hakim dari gelanggang itu. Karena dia adalah pihak yang harus menjaga martabat independensi dia. Kalau dia ikut-ikut dalam Forkopimda, ini salah satu indikator bahwa negara ini akan rusak kemudian. Lepaskan itu. Menurut saya, ini koreksi bagi saya. Lepaskan hakim pengadilan dalam perkumpulan Forkopimda. Itu bahaya itu. Dan itu terbukti dengan adanya putusan yang kompromis itu. Ya, ini kompromis, coba aneh kan? Menurut Mas Pram aneh enggak? Ini ada dua kasus yang sama di split perkaranya, yang satu menggunakan pasal 192, yang satu pakai pasal 160, yang satu pidana penjara, yang satu pidana pengawasan. Ini. Kecuali kalau hakimnya berbeda loh. Iya. Itu. Jadi ya itu yang saya katakan tadi bahwa memang kita harus mengawal peradilan kita harus dikawal sampai benar-benar dipastikan bahwa mereka sudah duduk dalam posisi yang netral. Oke, vonis sudah diputuskan. Sudah, ya. Nah, sekarang kira-kira akan ada langkah hukum apa dari kita sedang bicarakan di internal kita dulu. Karena ini kan Mas Poto sedang kita istirahatkan dulu. Kan masih ada waktu sampai hari Kamis untuk menyatakan banding atau apa. Kita belum ada kepastian ya. Itu tergantung nanti keputusan. Walaupun misalnya kita putuskan di internal tim lawyer bahwa kita akan lakukan upaya hukum, tapi kalau misalnya teman-teman AMPB tidak setuju, ini kan gerakan bersama ya. Jadi kita nggak boleh mengambil putusan secara sepihak. Kita harus pertimbangkan mana yang oleh teman-teman itu dirasa sebagai sesuatu yang lebih pas. Baik, vonis sudah diputuskan. Ya. Dan Mas Botok dan Mas Teguh sudah keluar dari pidana penjara. Ya. Nah, ada yang sampaikan untuk terakhir kepada kawan-kawan kita di luar, Bang? Ya, harapan saya gerakan ini diteruskan karena masih banyak persoalan negara ini yang membutuhkan perhatian teman-teman, karena hanya dengan kekuatan civil society negara ini akan lebih baik. Jangan berharap lagi dengan legislatif. Itu banyak lelucon sekarang kan, bahwa DPR itu adalah mewakili kita untuk makan yang enak-enak, mewakili kita untuk mendapatkan fasilitas yang enak-enak, mewakili kita mendapatkan gaji yang enak-enak, mewakili kita untuk hahaha di dalam forum-forum yang resmi. Fungsinya itu menurut saya juga, itu saya setuju itu. Jadi memang mereka wakil kita, tapi bukan wakil untuk memperjuangkan kepentingan, tapi wakil kita untuk makan di saat enak-enak, wakil untuk hahaha di ruangan yang ber-AC, wakil kita untuk mencari proyek-proyek. Menurut saya begitu. Bukan mewakili yang gak enak-enak ya? Ya bukan lah. Faktanya kan di persidangan mana ada mereka. Satu pun tidak ada anggota DPRD Pati melihat gerakan rakyat yang meminta dia untuk mewakili. Nggak ada satupun. Bahkan orang luar yang Pak Ugroseno yang sudah tua itu membela-belani untuk datang sini memberikan keterangan pada dia itu, pada pengadilan. Jadi bagi saya terlalu bodoh rakyat kalau memilih lagi orang-orang yang hanya mewakili kita untuk makan yang enak di sana itu. Dan termasuk mewakili untuk menerima gaji yang besar juga. Ya, baik pemirsa, obrolan kita pada malam hari ini dengan Bang Gule, salah satu dari tim hukum kawan-kawan AMPB, salah satu dari tim hukum Mas Botok dan Mas Teguh.
banyak kita kupas terkait dengan perjalanan kasus ini. Nah, apakah Botok dan Teguh ini merupakan korban ataukah pelaku kejahatan yang seperti yang dipidanakan gitu, karena kalau dalam pidana jelas menyatakan berarti terbukti bersalah. Ya. Meskipun di satu sisi kita juga berpikir bahwa ini merupakan korban, gitu. Ya. Korban dari keadaan, korban dari kekuatan politik yang mana harusnya memang seperti disampaikan Bang Bule tadi, civil society harus kita jaga, kan gitu Bang ya. Ya. Kalau perlu kita perkuat. Ya. Karena Tapi yang konstitusional ya, jangan melakukan pengurusan, Iya. karena itu juga kontraproduktif. Jadi tidak harus melakukan kekerasan dengan pergerakan ini. Suarakan aja dengan mengontrol ya. Jangan sampai melakukan kekerasan. Tapi saya pikir AMPB sampai sekarang menunjukkan kesetiaannya pada upaya perdamaian. Mengajukan gerakan-gerakan yang mereka lakukan, bagi saya itu masih dalam batas yang konstitusional ya. Iya. Jadi kami sampaikan Bang Bule tadi, setidaknya kekuatan rakyat ini dan gerakan rakyat ini bisa kita jaga gitu ya Bang. Ya. Terutama di Padi lah, khususnya di Padi, karena apapun namanya pengawasan, monitoring maupun tekanan dari gerakan rakyat ini akan yakin bahwa kita akan mampu untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Kan Ya, itu sebenarnya. betul. Baik, kita akhir perbincangan kita malam hari ini, dan terima kasih Bang Bule telah Sama-sama. hadir dan memberikan wawasan pada kita semua terkait Baik. dengan konstruksi perkara Botok dan Teguh ini, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Saya Pramudia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dari pemirsa semua, dan salam Pramudia. Oke.